Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti penjelasan video di pelajaran ekonomi bisnis kelas 10. Untuk video kali ini kita akan membahas di bab 3 mengenai sistem ekonomi bersama saya M. Khotib Arifai. Kita mulai saja video penjelasannya mengenai bab 3 yaitu sistem ekonomi, di mana pembahasan yang ada dalam bab 3 ini yang pertama adalah sistem ekonomi dan yang kedua adalah sistem ekonomi Pancasila. Pada video sebelumnya, di mana poin yang pertama mengenai sistem ekonomi sudah dibahas, maka ini adalah merupakan video lanjutan yang akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kita mulai saja, apa saja yang akan dibahas dalam sistem ekonomi Pancasila. Kita mulai ya. Perhatikan baik-baik dan simak dengan serius. Sistem ekonomi Pancasila adalah di mana sistem yang dijalankannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33. Ya, seperti apa bunyi pasal dari 33 ini? Yang pertama adalah atau ayat pertama bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila, di mana negara Indonesia dalam menjalankan sistem perekonomian ini menganut sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 yang tadi saya sampaikan dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Berdasarkan pasal 33 dan ketiga ayat tersebut, kita bahas mengenai ciri-cirinya nih. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Raharja dan Manurung, di mana menurut Raharja dan Manurung yang pertama adalah ciri-cirinya pemerintah dan swasta sama-sama hidup berdampingan secara damai. Artinya pemerintah dan swasta bersinergi dalam menjalankan sistem perekonomian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana antara pemerintah dan swasta sama-sama membangun, sama-sama melengkapi, sama-sama mensupport dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menuju kemakmuran masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di mana asas kekeluargaan ini maksudnya adalah tidak didominasi oleh para pemilik modal maupun buruh. Jadi seperti kondisi sistem ekonomi kapitalis di mana semua sumber daya itu dikuasai oleh orang-orang kaya,
orang pemilik modal, sehingga masyarakat itu hanya penonton dan konsumen. Ini sangat merugikan sekali, dan di ekonomi Pancasila ini tidak berlaku seperti itu ya. Jadi saling memenuhi, saling mensupport, saling berkoordinasi dengan melalui nanam saham seperti itu misalnya, atau lewat rapat dan bagaimana solusi yang terbaik. Ini berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah di mana negara menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan orang banyak. Dan hal ini sudah sangat sesuai sekali dengan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 dari ayat 3 ya, di mana bunyinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi unsur-unsur atau faktor-faktor produksi yang sangat vital, yang sangat penting, yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh pemerintah supaya tidak dieksploitasi, tidak dikuasai oleh pihak swasta yang dikhawatirkan akan melakukan kesewenang-wenangan ataupun perekonomian yang kurang stabil. Yang keempat, ciri-cirinya adalah masyarakat memegang peranan penting dalam perekonomian. Nah, maksudnya adalah kegiatan produksi dilakukan oleh semua pihak di bawah pengawasan anggota-anggota masyarakat. Jadi tidak terselubung, tidak tertutup, semuanya saling bekerja, saling mengawasi bersama-sama untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu 4 ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Raharja dan Manurung. Selanjutnya di poin yang kedua, yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan di video sebelum ini, di mana setiap sistem itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, begitu juga dari sistem ekonomi Pancasila, hanya saja ini kekhawatiran sehingga hal-hal yang perlu dihindari supaya tidak terjadi, yaitu sistem ekonomi liberal yang bebas. Maksudnya adalah sistem ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya yang ada. Jadi suatu negara ini mengeksploitasi sumber daya, mengeksploitasi kekayaan alam yang dimilikinya, dijual, diekspor tanpa menghiraukan kebutuhan berapa jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat sendiri mengalami kekurangan karena mengeksploitasinya secara besar-besaran. Indonesia pernah melakukan eksploitasi secara besar-besaran itu pada tahun 1950 sampai 1957. Ini pernah melakukan sistem ekonomi liberal yang bebas, dan hal ini membuat perekonomian Indonesia kita menjadi lemah di mata dunia karena terus mengeksploitasi, banjir produk sehingga murah harganya. Yang kedua yang perlu dihindari, yang menjadi kekhawatiran adalah terciptanya sistem ekonomi komando. Kenapa? Disebabkan karena ekonomi komando ini akan mengakibatkan matinya potensi dari pihak-pihak swasta. Karena komando ini adalah sistem perekonomian terpusat. Segala sesuatunya ini menurut berdasarkan keputusan pemerintah pusat. Kalau semuanya menurut ataupun berdasarkan pusat, maka pihak swasta ini tidak berkutik, tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dalam sebuah produk, padahal produk itu dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga lambat laun kreativitas masyarakat ini akan
mati, seperti itu. Dan yang ketiga yang perlu dihindari adalah persaingan yang tidak sehat. Estimasi ataupun kekhawatiran yang terjadi sehingga perlu dihindari adalah persaingan yang tidak sehat. Hal ini bisa terjadi karena dikuasainya oleh salah satu ataupun beberapa kelompok di produk-produk tertentu, ya, sehingga harganya dikuasai. Dengan begitu maka terjadilah persaingan yang tidak sehat karena mereka menguasai produk, menguasai pasar, menguasai harga, ya singkatnya monopoli lah, seperti itu ya. Karena mengandung unsur kapitalis sehingga terjadilah persaingan yang tidak sehat. Artinya perkembangan pasar, naik turunnya harga itu tidak berdasarkan sistem ekonomi pasar. Nah, ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Baik, demikianlah penjelasan mengenai sistem ekonomi Pancasila. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam memahami materi mengenai ekonomi Pancasila. Setelah kalian menyimak video penjelasan mengenai ekonomi Pancasila, maka kerjakan soal berikut ini. Nomor 1, Indonesia dalam menjalankan perekonomiannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pasal berapa? Nah, tuliskan pasalnya ya. Pasal berapa yang dimaksud dari sistem itu? Saya ulangi. Nomor 1, Indonesia dalam menjalankan perekonomiannya berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pasal berapa yang membahas, yang dijadikan acuan dalam menjalankan sistem perekonomian Pancasila tersebut. Nomor 2, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini adalah bunyi dari salah satu pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan perekonomian di negara Indonesia. Pasal berapakah yang dimaksud? Nomor 3, dari penjelasan materi, coba kalian sebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila. 4, berdasarkan pemahaman kalian, coba uraikan apa yang dimaksud dari sistem ekonomi liberal yang bebas itu. Nomor 5, pada tahun berapakah Indonesia pernah menerapkan sistem perekonomian liberal? Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih, dan sampai ketemu di video selanjutnya di bab 4 mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.